nikmat sehat sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam pengajian pekanan. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya hingga nanti kelak akhir zaman. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menginjak acara inti tausiah, mari kita dengarkan bacaan suci ayat Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Asep Surahman. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu min khairin tajiduhu indallah min khairin tajiduhu indallah li anfusikum min khairin tajiduhu indallah illallah bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asep Surahman yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah oleh Ustaz Fahru Rozi tentang pemberdayaan pemanfaatan zakat di sekitar RW 26. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, kenikmatan, iman dan Islam, sehingga kita bisa sama-sama melakukan iktikaf sampai sholat Isya nanti. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita dan lain-lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya diminta oleh bidang dakwah khususnya oleh Pak Ustadz Ayus untuk mengisi acara di malam kajian Ahad ini. Temanya tentang pemanfaatkan dana jiswab untuk kesejahteraan umat khususnya di lingkungan Masjid Al-Muhajirin saat ini. Baru-baru ini Menteri Keuangan kita ataupun yang lainnya, pemerintahan kita udah, mungkin Pak John lebih tahu, ancaman resesi global. Sampai-sampai apakah kita udah resesi saat ini, kata Pak John. Kalau kita lihat apa sih itu resesi, di tata bahasa adalah diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, sehingga resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan pekerjaan, PHK mungkin di mana-mana, investasi yang tidak ada, dan mungkin keuntungan perusahaan yang bukan untung malah rugi, sehingga daya beli masyarakat akan turun dan bahan kebutuhan pokok menjadi naik. Ini mungkin ancaman buat kita saat ini, khususnya penduduk dunia dan khususnya lagi penduduk di RW 026 saat ini. Mudah-mudahan dengan adanya ancaman tersebut di kita ada jiswab bisa membantu minimal kepada jamaah untuk menangani dua hal. Yang pertama tentang ketahanan pangan maupun untuk membantu sumber penghasilan jamaah ataupun mustahik pada dalam hal ini seperti modal untuk usaha ataupun kita bisa membantu membuat pasar untuk bisa jualan minimal saat ini. Seperti diketahui, mudah-mudahan ini supaya semua bisa tahu sama-sama, saat ini zakat mal yang ada di DKM kalau belum digunakan, yakni pada waktu bulan Ramadan kemarin didapat sekitar 7 jutaan. Kemudian ketika di luar Ramadan ada muzaki kita 1,8 juta. Itu udah 8,8 juta. Dan setahu saya juga kemarin banget baru dikeluarkan untuk membantu biaya pelunasan BPJS dan lain-lain sekitar 325. Sehingga kalau ditotalin saat ini dana zakat mal ya yang belum digunakan adalah 8.562. Mudah-mudahan kita sini coba akan sharing juga dengan uang segitu apa yang bisa kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan kalaupun nanti kita akan bikin kegiatan di akhir tahun ataupun maksimal di awal tahun, kita bisa terkumpul sampai 10 juta atau lebih. Karena mudah-mudahan ada juga muzaki-muzaki kita yang kita akan dorong, usahakan supaya bisa membayar zakat mal ke kita saat ini. Jamaah rahimatullah yang saya hormati, seperti diketahui juga, mungkin Pak Ustadz Ayus juga meminta saya seperti ini, mungkin ide-ide saya ketika di chat yang ada di DKM, kita coba mengeluarkan dana jiswab ini untuk ketahanan pangan di lingkungan wilayah kita. Karena saat ini
ada sebagian jamaah yang udah istilahnya menjerit dalam hal ketahanan pangannya. Mudah-mudahan kita akan formulasikan bagaimana yang terbaiknya. Kemudian kalau dari Pak Firman dulu kan lebih baik kita koordinasi dengan RT segala macamnya. Alhamdulillah di database kita jumlah mustahik saat ini berdasarkan bulan Ramadan kemarin itu adalah 111 kepala keluarga. Jadi kalaupun kita mau ini kita bisa mengkonfirmasi ulang kepada tiap ketua RT-nya apakah ini masih sama atau nambah atau berkurang. Nanti kita akan ketemu dana yang ada misalnya kita 10 juta, mustahiknya misalnya 111 juta, misalnya dibagi rata 100 ribuan gitu ya. Saat ini dana yang dibutuhkan ada 11 juta. Mudah-mudahan kalaupun seperti itu kita akan bisa lakukan dan kita bisa programkan. Namun untuk besarannya kalau saya sarankan jangan disamaratakan. Kita lihat jumlah jiwanya ataupun kebutuhannya mendadak atau tidak. Mungkin kalau yang 1 jiwa kita misalnya dari 100 itu ambil tengahnya kita misalnya 75 atau 50. Ambil maksimalnya misalnya 200. Itu mungkin bisa dibantu juga oleh bidang sosial keumatan Pak Giono ya. Jadi kalau misalnya kalau Pak Giono butuh data mustahiknya, saya siap bantu kasihkan. Tinggal kita sama-sama survei. Oh si A banyak kebutuhan mendasarnya ini sedang sakit, kita tingkatkan misalnya dari 100 jadi 200. Oh ini sendirian misalnya tinggal janda atau apa, ya kita kasih apakah 75 atau 50. Yang penting mudah-mudahan dengan dana segitu ya pengennya tercover semua gitu. Kita tidak perlu cari yang mendadak banget kita dan berulang-ulang, tapi mudah-mudahan dengan dana yang ada tercukupilah minimal gitu. Kalau ketika Ramadan atau Idul Fitri mungkin nilainya tinggi karena penerimaan juga sekitar 54. Kalau ini kita tinggal 10 juta gitu. Yang mudah-mudahan coba kita pikirkan sama-sama, mudah-mudahan nanti DKM bisa memformulasikan. Kalau saya sih inginnya sekaligus habiskan pada saat itu, kalau keinginan saya pribadi. Karena kalau tahun kemarin kita kerjasama dengan Pak Ustadz Amin tentang ECF, charity, itu tiap minggu per RT sekian, dan yang jalankan programnya itu G-Swap saja, saya sama Pak Sawif. Jadi kelemahannya tiap minggu kita door to door, ketika datang ke rumah mereka tidak ada, kita bawa lagi ke masjid. Bahkan kejadian juga ketika simpan di masjid ada yang ambil berasnya. Jadi keinginan saya pribadi sih pengennya silakan, ini ada dana misalnya 8,5, kita kalau misalnya masih kurang kita bisa siap melakukan funding lagi. Mudah-mudahan apa yang dibutuhkan proposal sama dari Pak Giono, saya butuh sekian, kita akan funding, kita cukupkan, kita jalankan, kita habiskan saat itu juga. Kalau keinginan saya. Kenapa seperti itu? Mungkin secara pribadi saya juga ketika mau sodakoh atau ketika mau bayar zakat, kita pengen misalnya, oh minggu ini saya mau sodakoh misalnya ke yayasan A gitu, udah diniatin gitu. Tapi tiba-tiba tuh pas di jalan naik motor tuh ada aja, ngapain sih ke sana gitu. Itu kan udah ada donaturnya yang banyak segala macam. Lebih baik kasih tetangga gitu kan. Udah pulang ke rumah, ke tetangga juga enggak gitu. Ke yayasan tidak, ke tetangga enggak, uang tidak keluar. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita niatkan dulu saat ini, kita niatkan dengan kuat, kita sama-sama dana yang ada saat ini kita coba formulasikan, ketemunya berapa, ke siapa saja, habiskan saat itu juga. Mungkin nanti ada bisikan lagi, nanti gimana loh kalau ada jamaah tiba-tiba butuh duit, sakit gitu. Enggak seberapa sih gitu membantu gitu kan. Paling enggak kita paling maksimal bantu ke biaya berobat 500 ribu,
datang aja atau pakai kas DKM yang lain bisa selesai, atau datang ke 1-2 orang diisi kuliah kan selesai juga. Jadi lebih baik kalau saya silakan, ini ada dana, silakan kita habiskan saat itu juga. Kita pun sebagai muzaki akan terlihat senang apabila dana yang telah kita kumpulkan langsung dimanfaatkan oleh mustahik. Dan tidak menutup kemungkinan dengan seperti itu, muzaki juga akan membayar zakat lagi, sodakoh lagi, insya Allah tidak akan kekurangan. Gitu kalau saran saya. Kemudian bagaimana supaya dana yang ada itu, kalau ketika zakat fitrah itu kan kita biasanya kasih dananya mungkin buat pulang, mungkin buat keperluan yang lainnya. Ini juga bagaimana supaya dana yang ada ini kita bisa kembalikan lagi ke manfaatnya ke warga kita masing-masing. Khususnya misalnya ke Tamaja atau ke misalnya ke warung-warung yang lainnya. Kemudian jangan kasih bentuk uangnya itu langsung. Kita coba bikin semacam voucher, dan supaya aman kita bikin seperti ATM saat ini. Kita bikin ini misalnya nilainya voucher 25.000 atau voucher 50.000. Kalau dewasa ini mungkin masih sangat mahal biayanya, karena saya tanya ini butuh biaya sekitar 5-7 ribu satu ini. Kalau kita 10 juta, untuk ini mungkin butuh banyak, berapa ratus, dan kita mungkin sekitar 2 jutaan. Tapi kalau misalnya kita coba bikin lagi kertas biasa dan kita laminating, itu lebih hemat lagi. Tujuannya kenapa? Mudah-mudahan pertama, kalau kertas sekali buang dan bisa dimodifikasi, kalau misalnya kita bikin kertas dan dilaminating, kita bisa dipakai berulang-ulang kali. Mungkin untuk tahun depannya lagi atau saat yang lainnya lagi gitu. Kemudian ketika kita membuat voucher ini, seolah-olah ini adalah alat tukar mustahik dengan warung yang kita ajak kita sama, misalnya Tamaja. Saat ini kan kita biasanya Tamaja, Bu Agus buatkan paket 50 sekian. Itu setiap Jumat pasti saya lihat. Ada paket 50, ada paket 100, ada paket 150, dan Bu Agus pun udah hafal sepertinya. Tapi paket seperti itu takutnya ketika kita kasih ke Tamaja semua, ambil sembakonya di Tamaja, dikhawatirkan apa yang dikasih oleh Tamaja bukan dibutuhkan oleh mustahik. Jadi ini ide saya juga, kita bagikan ini, kita kerjasama misalnya dengan Tamaja, dengan warung sayur segala macamnya, mungkin Pak Miftah atau yang lainnya, kita kerjasama. Silakan Bapak atau Ibu untuk menerima ini dan bisa digunakan ke yang kita kerjasama. Kalau mau kebutuhan sembako, silakan ke Tamaja. Kalau mau butuh lauk pauk sayur-sayuran, silakan misalnya ke Pak Miftah atau ke warung yang lainnya. Kalaupun misalnya butuh untuk bayar BPJS dan lain-lainnya, kita juga ada yang bisa melakukan pembayaran. Jadi kita kembalikan lagi ke uang itu ke jamaah, sehingga uang yang kita dapatkan dari muzaki diterima manfaatnya oleh mustahik, tapi dibelanjakan lagi ke jamaah kita lagi, tidak keluar dari jamaah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang tadi itu merupakan adalah manfaat zakat untuk ketahanan pangan. Yang kedua, bagaimana untuk membantu jamaah kita untuk mendapatkan sumber penghasilan yang lain, seperti dagang dan lain-lain. Seperti mohon maaf, korban PHK, kemudian tidak mempunyai pekerjaan lagi, biasanya larinya ke dagang. Apakah dagang makanan atau dagang yang lainnya. Kita coba contoh seperti ini, kita lihat kisah sejarah tentang Abdurrahman bin Auf.
ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak membawa harta sepeser pun, tidak membawa keluarga dan lain-lainnya. Kemudian diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah telah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Al-Rabi Al-Ansari. Tatkala tiba di Madinah, kemudian Sa'ad berkata, "Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, saya adalah seorang penduduk Madinah yang mempunyai banyak harta. Maka silakan pilih dan ambillah hartanya. Kemudian saya juga memiliki 2 istri. Silakan lihatlah salah satunya yang menarik hatimu, sehingga saya akan mentalakkannya dan nikah denganmu." Namun apa yang dikatakan oleh Abdurrahman, tidak mengambil hartanya, tidak mengambil istrinya, tapi meminta kepada Sa'ad itu adalah, tunjukkanlah letak pasar, di mana posisi pasar saat ini. Maka tunjukkanlah pasar itu, sehingga ia pun bisa berdagang. Coba kalau kita punya kreativitas seperti itu. Ketika kita jadi korban PHK, ketika ada ancaman resesi di depan, ketika kita banyak kebutuhan mendesak, coba kita ibrahkan seperti Abdurrahman bin Auf. Di mana letak pasarnya, di mana letak pasar, kita akan dagang. Biasanya kalau udah kepepet, kreativitas itu akan muncul. Tadi siang saya lihat di TVRI juga, Inspiring Nasional, tentang korban PHK staf hotel yang di Bali. Ketika COVID, di sana kan banyak hotel-hotel tutup semua, apalagi tentang turis segala macamnya. Jadi mereka itu ada jualan tanaman, ada jualan makanan, ada jualan aksesoris segala macamnya gitu. Dan teman-teman itu juga udah bikin semacam pasar sendiri gitu, baik itu digital, misalnya WA group atau misalnya lain komunitas yang lainnya, dan membuat semacam bajar mungkin korban PHK hotel itu kan. Jadi bahan dagangan mereka itu ada di situ. Ada jualan tanaman hidup, ada jualan makanan, ada jualan jus. Kita bikin kegiatan, kita sama-sama membuat kegiatan dan mendagangkan barang kita masing-masing. Nah, saya juga dari situ kepikiran juga, kenapa ketika kita di sini, ketika kita misalnya lagi kesulitan ekonomi, tidak melakukan itu gitu. Sebenarnya ini juga bisa kita lakukan. Seperti saya juga ide itu udah saya sampaikan juga ketika di rapat DKM juga. Coba kita bikin pasar pagi di sini. Tinggal bikin kegiatannya. Apakah itu pengajian, apakah apa ketika pagi-pagi itu subuh. Jadi kita bikin pasarnya. Jadi kalau Abdurrahman itu istilahnya, tolong tunjukkan pasarnya, dan kita kalau bisa di DKM kita bikin pasarnya di sini gitu. Kita bikin kegiatan Ahad Minggu, apakah sebulan sekali, ataupun misalnya sebulan 2 kali, atau mungkin kalau udah rame setiap minggu gitu kan. Jadi Abdurrahman bin Auf juga ketika udah menunjukkan pasarnya, karena belum punya dana, meminta ke Sa'ad untuk membeli, tolong belikan tanah di samping pasar atau di sebelah pasarnya. Di situ sama Abdurrahman bin Auf dipetak-petakan. Silakan kaum muslimin jual di sini, kami tidak akan menuntut uang sewanya, silakan bayar seikhlasnya. Kalau untung, kalau rugi nggak usah. Nah, kita juga bisa misalnya di sini kita halaman kita cukup luas itu kan, kita bisa petak-petakan, tinggal DKM bikin kegiatannya supaya mendatangkan jamaah. Dan yang ini lagi, misalnya ada lagi kita Jiswab bikin vouchernya lagi untuk jamaah, kasih misalnya 10 ribuan. Dari koin itu dibelanjakan ke tempat jajanan kita gitu kan. Apakah nasi kuning, apakah bubur ayam, apakah yang lainnya gitu. Sehingga akan tumbuhlah perekonomian. Jadi kita nggak usah takut ketika ada ancaman resesi. Kita nggak usah takut ketika kita jadi korban PHK.
pasti kreativitas akan muncul dan kita bisa survive. Gimana caranya supaya mendapatkan uang untuk biaya hidup. Ini mungkin ide-ide ya dari saya, mudah-mudahan kalaupun dilakukan ya silakan, kalaupun misalnya hanya di sini ya monggo dibiarkan saja. Kalaupun misalnya dilakukan, saya akan sebisa mungkin saya akan ikut mensukseskannya, mudah-mudahan minimal bisa membantu jamaah kita yang sedang kekurangan makanan ataupun yang selama ini mustahik zakat gitu. Itu yang konsep yang kedua, yakni pertama kita misalnya membagikan sembako tapi tidak dengan uang cash seperti yang bulan Ramadan. Kita coba bikinkan vouchernya, kita belanjakan segala macamnya, jadi akan kembali ke kita. Yang kedua, kita bisa membuat pasar di kita, mudah-mudahan kita bisa membantu jamaah yang sedang kesulitan supaya bisa berdagang di lingkungan kita. Seperti saat ini, kalaupun untuk memberikan modal usaha dan lain-lain, takutnya ya pasti nggak cukup lah gitu. Modal usaha butuh yang cukup besar. Kita juga bisa pilih-pilih, tapi kita saat ini mungkin belum memungkinkan untuk membantu misalnya si A kita bantu misalnya 1 juta gitu kan, dengan dana segitu mungkin tidak memungkinkan. Namun ada pilot project di RKI itu, kebetulan kita bantu ke saudara Pak Gusno. Alhamdulillah saat ini ke beliau katanya udah nyewa di sebelah bakso itu. Jadi dulunya jus sama nasi padang, karena nasi padangnya tutup, beliau Pak Gusno sewa di sebelahnya itu. Jadi ada jus, ini sebelahnya adalah warung Pak Gusno. Nah mudah-mudahan kita coba dengan pilot project itu, kalaupun katanya sih mau jualan yang namanya lontong lengko katanya. Kalau sialnya gorengan. Ya mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan cepat bukanya. Kalaupun udah buka, kita sama-sama mencoba jajanannya. Mudah-mudahan cocok dan kita support gitu kan. Kalaupun ada saudara kita yang lainnya, ya kita support untuk membeli di tetangga kita. Kemudian kalau lihat saat ini sudah zamannya online semuanya. Saya juga datang ke teman juga yang dulu dia punya pabrik, bukan pabrik, dia jualan furnitur, lemari, kemudian tempat tidur, sofa, bukan offline lagi, malah udah online. Kenapa katanya? Kalau offline belum dihutangin sama tokonya, belum macet pembayarannya katanya. Kalau online ketika kita pesan, kita beli, barang segede itu pun bisa di online kan gitu. Masa sih kita yang ada di lingkungan kita nggak bisa jualan online gitu. Dan mohon maaf aja, jualan yang ilegal pun dalam hal ini mungkin prostitusi, online juga ada gitu, dia berani gitu. Kenapa kita yang jualan halal, kita bisa membuatnya, tidak bisa pakai online gitu kan. Oleh karena itu kita juga bisa membantu jamaah kalaupun misalnya kita adakan pelatihan bagaimana cara membuat toko di Tokopedia misalnya. Bagaimana kita bisa membuat di Shopee gitu kan. Kita punya misalnya jualan bakso misalnya, atau jualan apapun ada. Kalau kita searching Tokopedia, jasa pembuatan kanopi pun ada. Dan kita nggak usah takut gitu. Ketika kita mencantumkan harganya, kalau kita modalnya sekian, kita mau ambil untung sekian, ya udah jual aja sekian. Tidak usah lihat tetangga, nanti dibanding-bandingan, nggak usah, rezeki udah ngatur kok gitu. Tinggal kalaupun nanti kita teman-teman ataupun misalnya jamaah udah punya toko online masing-masing, kita tinggal kasih tahu, kita bagikan ke
grup yang ada di kita. Oh, si Hadian punya toko ini. Kan kita nggak tahu Pak Yosi harganya apa aja yang dijual di sana. Kalaupun kita udah punya, kita grup buka, oh jualannya ini harganya sekian. Ah kita beli datang ke tokonya Hadian, misalnya gitu. Jadi minimal kita akan saling tahu dan kita budayakan belanja ke tetangga kita kalau dia jualan gitu kan. Sehingga mudah-mudahan dengan konsep seperti ini, perekonomian yang ada di lingkungan kita bisa saling membantu, bisa saling tolong-menolong dalam hal promosi dan lain-lainnya. Nah itulah dua konsep yang ide dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila misalnya ada masukan atau saran yang lainnya, silakan kita tampung. Mudah-mudahan nanti kita tujuannya adalah memanfaatkan dana zakat muzaki dari jamaah dan untuk kembali lagi ke jamaah kita lagi. Itu saja sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Fahroji yang telah memberikan tentang pemberdayaan pemanfaatan zakat di lingkungan Masjid Gria Mitra. Untuk itu kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.